Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Bersama saya Imron Fadilah. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah kunjungan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan, Bali pada hari ini. Dalam kunjungan ini, Presiden akan berdialog langsung dengan siswa, calon siswa, serta orang tua dalam rangka melihat langsung perkembangan program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan adalah sekolah berasrama yang didirikan oleh Kementerian Sosial untuk memberikan akses pendidikan setara dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau rentan putus sekolah. Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan, Bali berada di kawasan Sentra Mahatmia, Bali, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Sekolah ini menggunakan kurikulum merdeka, di mana siswa tinggal di asrama dan mendapatkan fasilitas pendukung, seperti pembinaan karakter, bimbingan konseling, ekstrakurikuler seperti pramuka, futsal, dan tari, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan, Bali difokuskan untuk anak-anak penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH Desil 1, yaitu sangat miskin, dan Desil 2 atau miskin. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tadi tiba di Bali dengan menggunakan helikopter dan mendarat di Rindam 9 Udayana. Sejumlah rangkaian kegiatan untuk menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di SRMP 17 Tabanan, Bali telah disiapkan, mulai dari pelatihan tari kecak, yel-yel sekolah rakyat, hingga paduan suara. Persiapan untuk menyambut kehadiran atau kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto telah dilakukan sejak Sabtu siang kemarin. Berbagai persiapan diantaranya sterilisasi area, pengamanan, hingga gladi bersih penyambutan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan latihan tari kecak untuk penyambutan Presiden dan penampilan siswa dilakukan secara intensif dalam waktu yang cukup singkat. Diharapkan kunjungan Presiden Republik Indonesia ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan perkembangan siswa setelah mengikuti pendidikan di sekolah rakyat selama kurang lebih 10 bulan. Dan saudara, untuk lebih lengkap mengetahui agenda dan juga kegiatan atau kunjungan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di SRMP, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di sana. Selamat siang, Cindy. Bisa Anda gambarkan kepada kami, Cindy, apa saja secara lebih lengkap atau lebih rinci kegiatan atau agenda Presiden Prabowo mengunjungi SRMP 17 Tabanan? Pada hari ini agendanya adalah melakukan peninjauan SMRP 17 Tabanan ini. Ada 74 siswa existing yang sudah bersekolah di sini, dan sebenarnya momentum tinjauan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini juga sekaligus menandai masa tahun baru ya, untuk ajaran baru maksud saya. Jadi kalau di sini karena sasaran untuk siswa sekolah rakyat itu akan Desil 1 dan Desil 2, maka kalau sistem perekrutan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan juga pemerintah adalah dengan melakukan reach out kepada keluarga yang termasuk dalam keluarga penerima manfaat Keluarga Harapan. Dan kalau tadi kami juga sempat wawancara dengan siswa, dengan calon orang tua siswa, tadi yang mereka sampaikan adalah sekitar sebulan lalu ada dari Kementerian Sosial memang datang ke rumah-rumah untuk menawarkan agar anaknya bisa bersekolah di sekolah rakyat di SRMP 17 Tabanan, Bali ini.
syaratnya tidak banyak, hanya meminta beberapa dokumen seperti kartu keluarga, kemudian juga ada wawancara dengan keluarga maupun juga dengan calon siswanya, dilakukan untuk pertama memastikan dulu apakah anaknya berkenan bersedia untuk mengikuti seluruh proses belajar mengajar, termasuk juga sistem asrama di sini, kemudian juga bagaimana dengan orang tuanya, apakah mengizinkan. Kalau tadi salah satu orang tua calon siswa yang kami wawancara, dia menyerahkan sepenuhnya kepada anaknya yang memang mau melanjutkan sekolah. Kalau pernyataan juga dari Kepala Sekolah Rakyat di sini, rata-rata katanya kalau orang tua siswa bekerja sebagai buruh, jadi memang targetnya adalah keluarga dari desa 1 dan desa 2. Harapannya dapat meringankan beban dari keluarga untuk dalam hal pembayaran sekolah, termasuk alat-alat sekolahnya. Kemudian kalau dari anak-anak juga harapannya bisa melanjutkan sekolah, melanjutkan pendidikan. Ada yang bercerita tadi cita-citanya adalah jadi perawat, ada yang mau jadi tentara. Dan kalau tadi kata kepala sekolah juga sebenarnya yang menjadi tantangan adalah warga di sini tidak begitu terbiasa dengan kultur asrama ketika untuk sekolah, tapi ketika diajak ngobrol, disampaikan juga soal fasilitas yang akan mereka terima. Tadi katanya ada sampai laptop juga, seragam, dan lain-lain. Mereka mengizinkan agar anaknya bisa bersekolah dan tinggal di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali. Nah, kalau agenda hari ini... Ditahan dulu laporan dari Anda, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Mensos yang saat ini sedang memberikan pernyataan di SRMP 17 Tabanan, Bali. Terima kasih, Cindy. Yang bisa sekolah di sini itu yang berada di DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jika tidak ada di sana, maka akan dilakukan pemutakhiran, dilakukan ground check. Di mana di sini dilarang sesuai arahan Bapak Presiden untuk suap menyuap, tidak boleh ada membayar, tidak boleh ada titipan dari siapapun. Ini sudah kami sampaikan kepada para pendamping Pemda yang turut terlibat dalam penjangkauan siswa sekolah rakyat. Tahun 2025-2026 ada lebih dari 15.000 siswa sekolah rakyat existing, dan pada tahun 2006-2007 ini ada alokasi lebih dari 32.000 siswa sekolah rakyat. Tambahan, berarti secara keseluruhan nanti 45.000 lebih tahun ini. Tahun depan, 2007-2008 lebih dari 100.000. Insya Allah ini sesuai dengan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat yang akan kami laporkan sedikit ini Bapak Presiden, mohon maaf. Jadi ini adalah arahan Bapak Presiden kami laksanakan. Apa yang kita temukan dalam penjangkauan ini, itu adalah ada beberapa siswa yang tidak pernah sekolah, belum pernah sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah. Salah satu contohnya ini Al-Jabar ini luar biasa Presiden. Ketika ada Pak Seskap Teddy, waktu itu tiba-tiba dia angkat tangan dan dia menyampaikan, nama saya Al-Jabar, usia 15 tahun, tinggal di Duren Sawit, tapi saya belum pernah sekolah. Ini adalah hasil penjangkauan sesuai arahan Presiden, dan kami menemukan apa yang selama ini disebut oleh Bapak Presiden bagian dari the invisible people. Banyak sekali yang seperti ini, belum pernah sekolah, tidak pernah sekolah. Ini sekedar contoh, tapi di sini juga ada bapak-bapak, putra-putrinya ini yang putus sekolah, yang dengan sekolah rakyat diharapkan nanti bisa sekolah kembali. Lanjut. Sudah 166, sudah pernah kami laporkan. Salah satunya adalah berada di sentra milik Kementerian Sosial di Kabupaten Tabanan ini. Namanya SRMP 17 Tabanan. Di sini ada 3 rombel, ya, SMP. Kemudian ada 74 peserta didik, sudah lebih dari 10 bulan di sini, hampir 11 bulan. Mereka dididik di sini, sudah ada perkembangan luar biasa, lebih disiplin, punya karakter, tertib, dan orang tuanya semuanya merasa bangga, dan mereka ingin mereka bisa meneruskan pendidikannya. Ini adalah fasilitas yang ada di sekolah rakyat pada umumnya, termasuk di sini. Ada asrama, ruang kelas, ruang makan, aula, laboratorium, perpustakaan,
pembelajarannya dengan laptop, smartboard, yang semuanya ini adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Yang tidak boleh terjadi di sekolah rakyat adalah perundungan atau bullying, kekerasan fisik dan seksual, dan yang terakhir adalah intoleransi. Ini adalah dilarang keras, pelakunya akan kita tindak tegas, dan pada saat itu pula akan kita berhentikan. Jadi ini beberapa kegiatan di SRMP 17 Tabanan, Pak Presiden, ada ekstrakurikulernya dengan berbagai kegiatan termasuk outing kelas. Lanjut. Pak Presiden yang kami hormati, ini bagian terakhir. Sesuai dengan arahan Pak Presiden, hari ini sedang berlangsung pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Karena yang 166 titik itu adalah sekolah rakyat rintisan. Nah sekarang sesuai arahan Bapak Presiden dibangun gedung permanen sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Untuk tahap ini ada 93 yang sedang sekarang berproses. Salah satunya adalah di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, di mana nanti diharapkan kalau udah selesai, yang ada di sini akan pindah ke gedung permanen itu. Nah di gedung baru nanti kita akan mengalokasikan 270 siswa. Dan sekarang sudah lebih dari 400 peserta yang terjangkau. Untuk SMP dan SMA sudah melebihi kapasitas, melebihi alokasi, sementara yang SD masih sedang dalam berproses. Ini proses pembangunannya oleh PU, Pak Presiden, sudah mencapai hampir 80%. Ini sedikit laporan kepada Pak Presiden, mudah-mudahan kami bisa terus secara konsisten menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Ini di 93 titik Pak Presiden. Sebentar lagi untuk mengakhiri laporan saya, izin untuk menayangkan satu video ilustrasi pembangunan sekolah rakyat yang sudah hampir selesai di Kabupaten Sampang. Tahun depan direncanakan tambah lagi lebih 100. Dan dengan begitu, maka tahun depan kita bisa menerima lebih dari 90.000 siswa secara keseluruhan. Ini kapasitasnya adalah 1.000 siswa, SD, SMP, SMA, ditambahi dengan asrama guru, fasilitas-fasilitas lain termasuk perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, dan juga fasilitas ekstrakurikuler yang lain. Demikian laporan kami Bapak Presiden. Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Presiden, dan sekaligus kami bersama teman-teman ingin sekuat tenaga Pak Presiden. Ini tidak mudah, tapi ini ingin sekuat tenaga bisa mewujudkan cita-cita Bapak Presiden dalam rangka mengeksekusi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, fakir, miskin, dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Demikian laporan kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan ini video yang akan kami putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ilustrasi proses pembangunan sekolah rakyat di Sampang, Jawa Timur. Salah satu dari 104 titik pembangunan sekolah permanen yang saat ini dikerjakan serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Sekolah rakyat yang dibangun di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang ini memiliki luas area 8,4 hektar. Sekolah ini dipersiapkan menjadi ruang belajar bagi 1.000 siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Pembangunan ini ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026 dan akan mulai digunakan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah pada pertengahan Juli mendatang. Berbagai fasilitas dibangun, mulai dari lapangan olahraga, ruang kelas, tempat ibadah, asrama siswa dan guru, ruang makan bersama, perpustakaan, hingga laboratorium penelitian.
Dan pembangunan di Sampang ini menjadi bagian dari langkah besar menyongsong 1 tahun perjalanan sekolah rakyat. Sebuah perjalanan yang terus bergerak, membawa harapan menuju masa depan yang lebih baik. Bapak Presiden yang kami hormati, jika diizinkan kami akan mengundang siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran di sini selama hampir 11 bulan. Silakan Mas Bagus, silakan. Tes. Baik, terima kasih kepada Ya, Saudara, saat ini Presiden Prabowo tengah meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali, di mana Sekolah Rakyat ini merupakan sekolah yang terdiri dari 74 siswa Sekolah Menengah Pertama. Sementara itu, ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf tadi, di mana dalam penerimaan murid baru sekolah ini dan juga kehadiran Presiden Prabowo Subianto hari ini di sana menandai masa tahun ajaran baru 2026. Dan Saudara, Breaking News Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Saya Imron Fadilah. Terima kasih. Ini cerita aku bareng Isoplas. Selalu gerak dengan cepat. Tanpa sadar, banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion. Berkeringat, jadi dehidrasi. Untung ada Isoplas dengan 7 ion. Ionnya lebih cepat diserap, tubuh langsung terhidrasi. Fokus cepat balik, aku bisa cepat beraktivitas lagi. Keep on moving with Isoplas. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wings.